Halo organizer, salam sejahtera bagi kita semua. Gue udah lama banget nih gak bikin konten event karena memang ada kesibukan dan lain-lain sebagainya. Tapi untuk yang kali ini, gue akan coba bahas mengenai bagaimana teknis virtual event dalam penyelenggaraan event online. Oke, balik lagi sama gue Ube dari Maesa Creative Company. Di channel ini gue akan bahas segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia event organizer dengan segala warna-warninya. Kenapa? Karena event organizer itu seru. Oke, saat-saat ini memang event itu lagi sangat berkurang banget penyelenggaraannya secara offline. Karena kita tahu bersama bahwa pandemi memang pada akhirnya menghindari kerumunan massal, itulah yang pada akhirnya mengakibatkan event-event offline itu banyak ditiadakan. Tapi pada akhirnya event-event yang ada baik di corporate ataupun di brand itu tetap harus terlaksana. Pada akhirnya event yang tetap harus dijalankan ini tidak terhindari. Jadi bagaimana cara untuk tetap melaksanakan event tersebut? Ini yaitu dengan event online atau dengan virtual event. Gue jelasin sedikit untuk virtual event. Ini sebenarnya adalah event yang diselenggarakan secara online. Eventnya apa aja? Macam-macam. Eventnya itu baik meeting ataupun awarding ataupun misalkan selebrasi ulang tahun perusahaan dan lain sebagainya ataupun product launching. Ini tetap harus terselenggara secara online. Inilah yang biasanya disebut dengan virtual event. Nah, kalau menurut gue dari pengalaman yang udah gue kerjain virtual event beberapa event itu akhirnya gue tetap harus belajar dan beradaptasi bagaimana cara menyelenggarakan event secara online. Tadinya offline, terus akhirnya gue bikin secara online. Ini yang pertama ternyata gue coba bagi dua. Ada urusan dengan perangkat kerasnya, yang kedua ada urusan dengan perangkat lunaknya atau softwarenya. Nah, untuk kali ini gue coba sedikit berbagi pengetahuan apa yang gue tahu mengenai virtual event online, yaitu dari sisi perangkatnya. Gue juga tadinya tuh gue cukup bingung gitu gimana cara ngerjain event online karena ini termasuk barang baru gitulah ya. Tahun 2020 itu semua penyelenggaraannya secara online. Nah, gue akhirnya belajar gimana cara menyelenggarakan event online. Yang pertama dari sisi perangkatnya. Pada dasarnya secara teknis event online itu atau virtual event itu gampangnya gini. Virtual event yang pesertanya atau peserta yang biasanya turut serta di dalam offline itu hanya dia statusnya menonton gitu ya, baik itu di platform Zoom ataupun platformnya YouTube dan lain sebagainya. Itu banyak banget. Secara software mungkin nanti akan kita bahas di part yang berikutnya. Tapi yang jelas ini harus di online kan, baik visual ataupun audionya. Nah, ini yang jadi PR banget untuk bagaimana menyelenggarakan dua perangkat visual dan audio kemudian di-online-kan dengan satu operator. Jadi, gue akhirnya coba belajar dan gue akan sederhanakan banget dengan perangkat yang sederhana gitu ya. Dengan perangkat yang sangat sederhana, bagaimana caranya dua materi ini bisa di-online-kan gitu ya. Oke, gue coba bagi tiga part, di mana laptop ini sebenarnya adalah operator yang akan meng-online-kan gitu ya. Dia bisa sebagai host atau dia sebagai streamer gitu. Nah, laptop inilah yang berfungsi untuk meng-online-kan materi visual dan materi audionya.
gitu ya. Nah, karena perangkat visual dan audio sebuah laptop itu ataupun komputer PC itu terbatas, maka harus didukung juga dengan perangkat lain, yaitu kamera. Untuk audio juga sama, ada audio mic yang akan digunakan nantinya supaya suaranya lebih jelas dan sebagainya. Gue coba bedah satu-satu. Yang pertama adalah dari sisi visual. Bagaimana laptop operator ini bisa menampilkan gambar yang jauh lebih bagus dengan penggunaan webcam atau dari laptop itu sendiri. Maka butuh perangkat kamera. Nah, kamera ini akan disambungkan dengan laptop. Permasalahannya adalah nggak bisa nih kamera langsung dihubungin dengan kabel ujuk-ujuk langsung masuk ke laptop karena jack dari kamera sendiri memang beda. Makanya ada satu butuh tambahan perangkat lagi yang namanya capture card. Ini barangnya. Kalau capture card ini macam-macam. Ada berbagai macam merek dan brand yang ngeluarin dari capture card. Nah, capture card inilah yang menghubungkan output dari kamera ini untuk masuk ke laptop, gitu ya. Jadi sesimpel gini. Ini gue taruh di sini. Jadi bagaimana cara laptop untuk bisa menangkap sinyal kamera, yaitu dengan capture card. Ada kabel yang menghubungkan dari kamera ke capture card, gitu ya. Biasanya ini HDMI micro ke HDMI output. Kemudian dari capture card ini baru menghubungkan ke laptopnya dengan kabel HDMI ke USB Type-C ataupun USB yang 3.0. Jadi inilah perangkat yang dibutuhkan untuk menangkap sinyal dari kamera. Itu baru untuk urusan pertama, dari kamera yang masuk ke laptop untuk host atau untuk streamer. Yang kedua adalah dari sisi audio. Dari sisi audio ini juga sama. Ini ada mic. Nah, mic ini nggak bisa langsung masuk ke laptop untuk menangkap sinyal audio. Makanya dari mic ini butuh satu perangkat tambahan lagi yang bisa mengkonekkan audionya ke laptop, yaitu sound card. Ini dia barangnya. Jadi untuk menangkap sinyal audio ini akan ditampung dulu di sound card ini. Dari sound card ini simpelnya gini. Jadi dari mic ini kabelnya akan masuk ke sound card. Kemudian dari sound card ini baru akan bisa dihubungkan sound card ini ke laptop host atau streamer. Inilah baru bisa tertampung dari sisi visual ataupun dari sisi audio. Begitu ini sudah masuk di datanya operator, barulah bisa ini dikirimkan sinyal materi visual ataupun audionya. Nah, sekarang ini adalah satu perangkat yang sangat simpel banget untuk penyelenggaraan virtual event. Ini bisa digunakan untuk Zoom meeting ataupun untuk YouTube live streaming ataupun untuk Google Meet dan lain sebagainya. Ini banyak banget. Jadi ketika audio dan visualnya sudah jauh lebih baik, penonton yang menonton entah di mana atau peserta event itu akan menikmati gambar dan audio yang berkualitas jauh lebih maksimal. Oke, gue lanjutin untuk pembahasan materi perangkat ya. Secara sederhana ini adalah perangkat yang dibutuhkan, visualnya, audionya. Nah, nanti untuk step berikutnya ini juga tergantung dengan kebutuhan eventnya. Contoh, untuk kamera, ini kamera yang sangat sederhana banget untuk menangkap sinyal materi kamera gitu ya, atau visual. Nantinya kalau seandainya lo ada kebutuhan lain, ini bisa ditambah dengan 2 kamera, bisa ditambah dengan 3 kamera supaya dapat angle yang lebih bagus. Kemudian dari kamera itu nanti akan ditampung ke switcher dari kamera. Nah, dari switcher itu baru masuk ke sound card. Dari sound card baru kirim ke materinya ke laptop. Kurang lebih mekanismenya sama seperti itu. Dan dari audio pun juga sama. Audio ini sebenarnya adalah perangkat yang sangat sederhana. Satu mic masukin ke sound card masukin ke laptop. Tapi gimana kalau seandainya kebutuhannya ternyata ada 4 pembicara,
atau 6 pembicara, MC-nya 2 dan lain sebagainya, jadi butuh mic lebih dari 10 misalkan, maka itu butuh lagi perangkatnya namanya mixer gitu loh. Jadi dari mixer kemudian buang ke sound card, dari sound card langsung ke laptop. Kurang lebih itu yang menjadi patokan dasar bagaimana perangkat keras atau barang-barang hardware yang dibutuhkan untuk virtual event. Ini di luar dari misalkan produksi dari barang-barang produksi lain kayak green screen, seperti lighting, itu udah beda lagi. Kalau ini gue bahas bener-bener bagaimana untuk memvirtualkan visual dan audionya. Oke, untuk sementara pembahasan mengenai virtual event gue ini cukup sampai di sini. Kenapa? Karena sebenarnya untuk pembahasan virtual event itu sebenarnya panjang banget. Gue aja butuh waktu 1 tahun bener-bener waktu yang cukup panjang untuk beradaptasi dan paham banget mengenai virtual event. Mungkin nextnya gue akan coba bahas dari sisi software ataupun dari sisi platform. Mudah-mudahan nextnya gue bisa sedikit sharing buat teman-teman yang mau menjalankan virtual event untuk event online. Oke, sekian dulu video gue kali ini di Enduven. Kalau lo suka sama video ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Support gue terus. Jangan lupa notifikasi loncengnya dinyalain supaya lo tahu video gue yang berikutnya. Oke, dari gue Ube dari Maesa Creative Company. Keep your mind creative. Sampai jumpa di konten gue yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.